dizolimi oleh tetangga begitu, kemudian juga dari jemaah majelis taklim sendiri. Mungkin bajunya, wah ini pasti nyicil, yang ini cash kan. Ini kan sering menjadi perdebatan kita ibu-ibu ini Ustadz. Ada ulama yang senang nyari pahala dari penzoliman orang lain. Karena nih pahalanya, gedenya minta ampun, yang dia nggak dapetin dari tempat lain. Bayangin pahala orang bisa pindah. Ibu belum haji, adebu haji, ngezolimin. Pahala haji dia bisa pindah ke ibu. Dapat haji kagak modal. Gimana nggak gembira saudara dizolimin orang. Ada ulama yang kalau dizolimin tuh seneng. Karena orang yang dizolimin juga ujiannya berat. Bukan cuma sekedar sakit hati. Dia diberikan free pass. Free pass yang pertama, dia maafin. Free pass yang kedua, dia balas kezolimannya dengan kezoliman yang sama. Dan free pass yang ketiga, dia angkat tangan, ya Allah, balaslah dengan balasan yang lebih berat dari apa yang telah dia lakukan kepada saya. Dan itu mustajab. Tiba-tiba jaminan itu dia nggak ambil, dia lebih senang memaafkan. Atau ya sudahlah, ini pahala yang dahsyat ini. Saya nggak balas, tapi di akhirat aja itu saya tunggu. Lumayan. Lagi nonton TV asik-asik, dapat pahala haji, dapat pahala umroh, dapat pahala zakat, dapat pahala sedekah. Enak. Jadi nggak perlu sakit hati. Ya kalau sakit hati lain lagi. Berarti ujung-ujungnya bisa kita balas ntar. Kalau udah dibalas kita nggak dapetin tuh. Udah kita doain, udah kita sumpahin, nggak dapet. Tapi kalau kita, sudahlah, dapat pahala yang besar nanti di sisi Allah. Yang kita tidak lakukan, tapi kita mendapatkan. Gimana Pak? Enak nggak? Enak. Nabung kagak, kerja kagak. Itu investasi ngalir terus. Bukan di dunia, nanti di akhirat terkaget-kaget. Ini amal dari mana nih? Sholat kita cuman yang wajib, sunnahnya kadang nggak dikerjain, kok dapat pahala sunnah begini? Waduh, nggak taunya satu majelis taklim ngatain kita. Enak nggak? Jadi gimana kalau dizolimin senang? Sabar. Oh, jadi berubah udah. Senang udah, alhamdulillah. Ada yang zolimin, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Biar kita nggak stres. Jangan stres. Orang yang ngezolimin itu sebetulnya dia kepengen kita tersakiti. Tapi gimana caranya supaya dia yang tersakiti? Saudari jangan stres Bu, jangan. Mutu bi ghairikum, biarlah dia mati kata Allah dengan kebenciannya, dengan hasutnya, dengan kezolimannya. Mati hatinya, mati rasanya, mati hidupnya. Dan orang zalim itu orang yang mati sebelum mati. Kita asik tidur dia mikirin besok kezoliman apa lagi yang gue mau kerjain nih. Besok tulisan apa lagi yang gue mau tulis nih. Besok cacian apa lagi yang gue mau katain nih. Kita asik tidur nyenyak, dia begadang minum kopi. Waduh, apaan lagi nih. Tersiksa nggak tuh? Tersiksa. Waktunya tidur dia mikirin ngatain apa besok ya. Mati sebelum dia pantau tuh medsos. Apalagi nih yang keluar nih, apalagi yang keluar nih. Tersiksa. Mutu bi ghairikum, matilah kau. Kata Ya Allah Subhanahu wa taala. Mati sebelum mati, bangkrut sebelum bangkrut gitu. Ustadz, tapi kalau kita perhatikan ini ya, dari doa yang diajarkan Rasulullah, justru ketika didolimi para musuh-musuhnya, ini menarik, hebat sekali Rasulullah. Malah mendoakan kebaikan, contohnya Umar bin Khattab dan Abu Lahab. Malah jadikan satu di antaranya menjadi pembela Islam. Ini kan sesuatu yang sangat berat untuk kita lakukan. Apalagi tadi Ustadz mendolimi, ya Allah kita berdoa sama Allah, ya Allah balaslah dengan balasan yang sempurna atau apa. Bagaimana menjelaskannya? Iya, tentu akan menjadi sesuatu yang sangat baik di sisi Allah. Sudah kita maafkan, kita doakan lagi.
Mumpung mustajab nih doa. Mumpung mustajab. Ya Allah, nih kayaknya orang lagi puyeng nih, belum bayar kredit. Musim Covid. Kasih dia duit yang banyak ya Allah. Sekalian saya juga lebih banyak dari dia ya Allah. Begitu. Sebab kalau duitnya banyak nggak puyeng dia. Kalau nggak puyeng, aduh mau ngelampiasin kemana nih? Kayaknya ini nih, emang gue gedek banget ngelihatnya deh. Jangan rugi ngedoain orang. Sebab doa kita ke orang lain juga nyampenya ke kita. Kan kalau cakep-cakep kita doain, kita ikut nimbrung juga. Udah dapat ngedoain, dapat mustajabnya juga. Mumpung mustajab, mumpung dikabulin. Ya Rab, kasih dia hidayah, berikan dia kenikmatan, jangan bikin dia puyeng. Termasuk saya ya Allah, kasih saya hidayah, kasih saya duit yang banyak, biar saya nggak puyeng juga kalau dia ya bully saya. Begitu. Dapat double ya Ustaz ya. Iya. Sama Allah tuh ya begitu aja enak. Iya. Allah tahu kok isi hati kita. Ya Rob, begitu aja. Orang-orang dulu tuh kalau doa, ya Allah, kau tahu yang ku mau. Begitu. Simple betul doanya. Ya kayak nelayan tadi. Ya Rob, ini penguasa sudah menunjukkan kekuasaannya. Tunjukkan kekuasaanmu kepadanya. Masya Allah. Biar Allah yang cari tahu. Iya. Apa yang pantas buat dia, apa yang cocok buat ibu, apa yang cocok buat orang ini. Allah yang paling tahu. Mudah-mudahan pahala itu makin berlimpah ruah. Masya Allah. Ibu sabar ya Bu. Satu majelis taklim. Baik, selanjutnya untuk Ustadz Latif ada pertanyaan dari Jemaah Masjid An-Ni'mah. Ini menarik sekali, bagaimanakah dengan atasan yang zalim kepada bawahan? Kalau kita perhatikan di dalam kantor ini kan ada juga sistemnya yang zalim, ada personalnya yang zalim. Bagaimana Ustadz? Ya, yang pertama meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda undur maqala wala tandur man qala. Lihatlah apa isi pembicaraan, jangan melihat pembicaranya. Namun yang berlaku bagi manusia adalah siapa dulu yang ngomong, kan begitu. Lalu bagaimana ketika atasan melakukan kezaliman, kita sampaikan nahi mungkar ini, amar ma'ruf nahi mungkar melalui orang yang dia dengar. Tuh. Bawahan nasihatin, pokoknya hukumnya satu, atasan nggak pernah salah, kan begitu ya. Kalau atasannya salah, kembali kepada hukum asal, atasan nggak pernah salah. Bawahan mau ngomong apa susah, bukan hanya susah pakai shin besar gitu ya. Maka untuk menasehati perlu saluran yang tepat. Siapa saluran yang tepat? Bisa jadi ustadznya yang dihormati oleh beliau, bisa jadi pemegang sahamnya, komisarisnya, direkturnya, dan lain sebagainya. Ini adalah cara amar ma'ruf nahi mungkar. Barangkali ada atasan yang zolim, apalagi kalau zolimnya itu bukan hanya kepada satu orang, zolimnya kepada banyak orang, dan ini yang kezoliman sistemik. Kalau personal cuma satu, tapi kalau kezoliman yang sistemik ini luar biasa. Apalagi kalau kezoliman ini di masa susah, ini udah jatuh ketiban tangga diinjek-injek. Ya Allah, dalam masa pandemi masih ada kezoliman, sistem yang membuat kezoliman. Jadi ingat lagunya Bang Haji Roma Irama. Memang bila kita kaji lebih jauh. Ebit gak ada ya? Udah berubah. Itu Haji Ebit itu. Oh Haji Ebit ya? Iya ya. Dalam kekalutan masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Nah, lagi pandemi diakalin buat memperkaya diri. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Nolong enggak, bikin susah iya. Tapi gak usah khawatir, itu gak bakal bisa bersembunyi dari Allah. Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat. Kemanakah lagi kita akan sembunyi, hanya kepadanya kita kembali. Tak ada yang bakal bisa menjawab. Mari kita jujur sujud
kepadanya ya Allah. Luar biasa. Dudunya dilanjut nanti aja ya. Dudunya ntar lagi segmen berikutnya.